Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kekal, di saat kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu di ibadah minggu malam saat ini, maka kami sungguh menyadari, kami adalah manusia yang terbatas. Kami tidak akan mampu menyelami akan kebenaran firman-Mu jika Engkau tidak menganugerahkan hikmat dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kami memohonkan, curahkanlah hikmat kepada kami, sehingga bukan hanya pengertian akan firman yang akan kami dapati, tetapi menyatakan firman di dalam hidup setiap hari, itulah yang terutama, sehingga kami dapat menjadikan hidup kami ini sebagai alat kesaksian firman dimanapun kami pergi dan berada. Tolong hamba pembawa firman-Mu, tolong kami sebagai jemaat pendengar firman, sehingga secara bersama firman Tuhan ini ketika kami dengarkan tidak akan lalu dengan begitu saja, tetapi senantiasa memberkati akan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, ini kami yang berdoa. Amin. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22 menjadi bacaan di sepanjang minggu yang berjalan yang akan kita baca, dengar, renungkan, dan lakukan secara bersama-sama. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Saya akan membaca ayat-ayat yang berangka ganjil dan mohon Bapak Ibu Saudara termasuk Kadim 2 akan membaca ayat-ayat yang berangka genap. Judul pembacaan Alkitab, Air Bah Surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Tutuplah mata-mata air samudra raya, tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, berkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepada. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Keluarlah dari bahtera itu, engkau
bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan bacaan Alkitab firman Tuhan Kejadian pasal 8. Dan bagian bacaan Alkitab ini, kitab Kejadian pasal 8, menceritakan kepada kita, sekaligus menunjukkan kepada kita suatu pembuktian tentang siapa itu Tuhan Allah. Dia adalah Tuhan Allah yang pada pasal 6 kitab Kejadian. Dan semua yang ditunjukkan lewat kejahatan-kejahatan manusia, pada akhirnya Tuhan menurunkan air bah. Ia menghapuskan manusia, tetapi tidak semuanya, karena ada manusia yang taat, yang setia, yang mendapatkan kasih karunia. Kalau kesaksian pasal 8 ayat 20 kitab Kejadian tentang Nuh, ini dalam bacaan menunjukkan ia adalah orang yang tetap membawa hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dalam bacaan kitab Kejadian ini, ia adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan Allah. Jadi di sini kita bisa memahami lewat Nuh, yang adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan, berlaku dengan benar. Maka kemudian segenap keluarganya pun Tuhan selamatkan. Tuhan menyuruh dia membuat bahtera. Bapak Ibu Saudara tahu apa beda bahtera dengan kapal atau perahu? Tahu ada DP beda? Ada? DP beda apa? Kalau bahtera tertutup, kalau kapal masih ada yang terbuka. Ada yang lain? Bahtera tanpa mesin, perahu ada mesin. Itu perahu dan pakai begini. Ya, secara singkat untuk kita ketahui, kalau perahu, kapal, apapun bentuknya, tertutupkah, terbukakah, semua pasti ada DP kemudi. So, baik DP alat kemudi maupun yang mengemudikan perahu atau kapal. Tetapi kalau bahtera, nyanda ada DP kemudi. Nyanda ada DP, apa DP nama ini? Setir, nyanda ada. Bahtera memang tok hanya seperti, tapi tidak sama dengan kapal Pak dia. Dia seperti peti malah. Yang kemudian kita harus memahami, disitulah bentuk kemahakuasaan Tuhan. Bahwa Nuh yang taat dan setia, ketika air bah melanda bumi, dia tidak bertanya, Tuhan ketika engkau suruh masuk ke bahtera, saya, istri, anak-anak, dan menantu saya termasuk
binatang-binatang yang ada berpasangan itu, dia tidak kemudian bertanya, Tuhan mau bawa kemana saya? Tidak seperti itu, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya hanya kepada Tuhan. Ada satu catatan tentang binatang yang haram dan segala burung yang masuk ke bahtera itu dituliskan berpasang-pasangan, yang jantan dan betina, nyandak jantan dengan jantan nyandak betina dengan betina. Nyandak ada cerita itu Tuhan menciptakan laki-laki, Adam dan Hawa. Nyandak ada. Cuma ada Adam dan Hawa. Termasuk juga dalam hal bahtera yang masuk adalah berpasang-pasangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kurang lebih 150 hari air bah itu melanda bumi, maka kemudian Tuhan tidak hanya menunjukkan bagaimana ngerinya penghukumannya kepada umat manusia, tetapi di situ kemudian kita bisa mengetahui bahwa ternyata Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha baik, dan nyata dalam bacaan kita sejak ayat 1 dituliskan, maka Allah mengingat Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera itu. Allah mengingat, di situ ada berkat Tuhan. Bukan seperti kita manusia yang kalau mengingat orang cuma sampai diingat. Ingat-ingat jo ini teman, ingat-ingat jo ini suami, ingat-ingat jo ini istri dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal mengingat, Tuhan senantiasa nyata menunjukkan kasih karunia-Nya. Nuh yang diingat Tuhan, yang mendapatkan berkat yang berasal dari Allah. Tuhan kemudian menghalau air bah, membuat angin menghembusi bumi, menghentikan hujan, ditutupnya mata-mata air samudra raya, sehingga pada akhirnya air bah itu kemudian surut. Sehingga bahtera Nuh yang kandas di pegunungan Ararat, ketika air bah sudah kering, Nuh yang sudah membuka tutup atau tingkap bahtera, melepaskan burung gagak, kemudian burung merpati. Bahkan ayat 13, Nuh sudah membuka tutup bahtera dan melihat-lihat, tetapi Nuh tidak pernah berani keluar tanpa perintah dari Tuhan. Sebagaimana dia disuruh masuk ke dalam bahtera itu, maka dia menantikan perintah Tuhan menyuruhnya keluar dari bahtera. Ayat 16, keluarlah dari bahtera itu ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, maka barulah Nuh kemudian keluar bersama-sama dengan semua yang ada di bahtera itu. Dan ketika ia keluar dari bahtera itu, tidak ada hal yang pertama ia lakukan selain ia bersyukur kepada Tuhan. Bahwa ketika dia boleh selamat dari air bah, keluarganya pun Tuhan selamatkan. Bahkan selama ada dalam bahtera, Tuhan yang sudah memberkati. Sehingga dalam syukurnya, ia kemudian memberikan persembahan. Sehingga Tuhan disenangkan dan Tuhan kemudian berjanji tidak akan lagi membinasakan apa yang ada di bumi ini. Ayat 23, bahkan ada berkat Tuhan atas bumi ini yang senantiasa ada musim menabur, musim menuai, dan seterusnya. Dari beberapa hal ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat berefleksi secara praktis bahwa air bah itu dapat kita ibaratkan situasi atau pergumulan yang ada di sekitar kita. Bahtera dapat kita ibaratkan bentuk perlindungan yang berasal dari Tuhan. Dan Nuh serta seisi bahtera yang ada, itulah saudara dan saya. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita, apakah kita menjadi seperti Nuh yang meyakini
bahwa dia ada dalam perlindungan Tuhan. Ia ada dalam bahtera keselamatan Tuhan. Kita tentu akan menjauhkan kehidupan kita yang saat dalam pergumulan tantangan kehidupan kita seringkali istilahnya cari aman. Ketika ada masalah kita tidak lagi cari Tuhan, tetapi kadangkala kita mencari kuasa-kuasa yang lain. Sehingga segala sesuatu yang menjadi bagian pergumulan kita bukan lagi Tuhan yang menjadi sumber jalan keluar, tetapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak lagi menganggap Tuhan itu sebagai satu-satunya sumber jalan keluar. Kalau ada nyanyian yang mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di hadapan tahtanya semua karena anugerah Tuhan. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh ada sampai saat ini dengan segala keberkatan kita masing-masing, maka semua itu tentu terjadi bukan karena kuat kuasa hebat kita, tetapi karena kuat kuasa hebat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat yang dikasih Tuhan, pernah baca warta jemaat Sion? Selain pelayan khusus, Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat pernah baca warta jemaat? Pernah? Pernah baca warta jemaat? Pernah? Tapi sebagian besar nggak pernah, Kang. Kalaupun yang pernah ataupun pelayan khusus pernah dengar ada pribadi atau keluarga yang mempersembahkan atau memberi sampul syukur, syukur karena sembuh dari sakit. Ada? Ada? Syukur, sampul syukur sembuh dari sakit. Atau syukur karena sejual tanah. Atau misalnya syukur so naik kelas, syukur so lulus. Ada pernah dengar? Apa? Kalau sembuh dari sakit ada stokang. Tetapi itu syukur-syukur yang lain itu masih dapat rasa asing di tempat ini. Nah, inilah yang mau menunjukkan kepada kita, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, jangan pernah kita berpikir orang mau kasih nominal, oh mungkin ratusan ribu atau jutaan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang ada pada kita, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena banyak kali orang berpikir, aduh kita mau kasih syukur leh. Belum lagi kalau semua ada ibadah kolom. Belum ada, tapi anak mau ibadah lagi pasti mau kasih ini lagi. Mau kasih itu lagi. Dan lain sebagainya. Yang kadang-kala membuat kita berpikir itu yang mau keluar dari torang pe kantong, torang pe puji. Tapi torangnya tidak pernah pikir ada berapa banyak yang Tuhan ada kasih pada orang di dalam kehidupan ini. Banyak berkat yang kita nikmati dan karena itu ketaatan dan kesetiaan kita dalam hal mengucap syukur kepada Tuhan, tentu itulah yang harus kita nyatakan. Nuh telah menunjukkan itu. Ia mempersembahkan yang terbaik. Bayangkan dari semua binatang yang ia bawa di dalam bahtera itu, ada yang haram, ada yang tidak haram toh. Yang ia persembahkan yang mana? Yang tidak haram. Yang haram dia tidak persembahkan. Berarti dia tahu mana yang terbaik yang harus ia persembahkan. Demikian juga tentu bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita tahu yang terbaik yang harus kita persembahkan. Apakah itu uang harta kita? Apakah itu waktu dan tenaga kita? Tapi terutama Roma pasal 12, toh persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Karena itu, biarlah dalam segala firman Tuhan ini akan senantiasa terus mengingatkan kita agar jangan pernah kita jauh dalam hidup bersama dengan Tuhan, tapi senantiasa dekatkanlah kehidupan kita dalam setiap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat, agar supaya kejadian Nuh ketika air bah menjadi satu penghukuman Tuhan bagi umat itu tidak akan terjadi lagi. Dan kita bersyukur dalam janji Tuhan
yang menyelamatkan itu. Dia sudah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tetapi dalam rangka karya keselamatan Allah di tengah dunia ini, bukan hanya Nuh dan keluarganya orang Israel yang ia selamatkan, tetapi dalam karya keselamatan semua umat Tuhan di dunia ini di dalam Putra Tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah rela mati, tetapi yang sudah bangkit dan yang sudah naik ke surga, mempersiapkan segala sesuatunya untuk saudara dan saya ketika ia datang kembali. Itulah yang akan ia anugerahkan kehidupan yang kekal bersama dengannya. Maka kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, mari kita berlakulah dengan setia di dalam hidup ini, dan tentu kesetiaan kita bukan hanya nanti dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah gereja, tapi juga di masyarakat. Cintailah lingkungan di sekitar kita. Misalnya ketukang itu rumpuh-rumpuh, sampah-sampah, buanglah pada tempatnya. Jangan buang ke orang pekintal. Kalaupun ada sampah, buang pada tempatnya. Kalau pemerintah kota DP aturan, buang di jam yang sudah diatur. Jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Jangan buang tengah hari tua. Karena itu mempersulit itu petugas kebersihan mengatur semuanya itu. Apalagi di Torang Kota Bitung ini, orang ini rentan sekali dengan banjir. Jadi kita tutup got, pasti banjir kiri kanan, apalagi yang di bagian bawah sana. Karena itu, mari kita senantiasa mencintai akan lingkungan kita, hidup sehat secara jasmani maupun rohani, dan senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan ini karena Tuhan pasti disenangkan untuk setiap ucapan syukur yang kita bawa untuk hormat kemuliaannya kini dan sampai selama-lamanya. Amin.